Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau mencari wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Kau pakai hati kami ya Bapa, supaya kami memiliki kerinduan yang lebih lagi untuk bersekutu, untuk menemui Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Namamu kudus Tuhan. Terima kasih Yesus.
Saya berikan mengangkat tangan kita. Kita mau serukan, Tuhan, namamu adalah nama yang paling kudus. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan bersama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita dong pagi ini. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Haleluya. Kita serukan nama Yesus yang terlebih besar. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Katakan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia dapat kemuliaan, Dia dapat kekalahan, Dia hidup dan berkuasa. Tuhan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Berkuasa mulia, Yesus nama Dia dan segala nama. Haleluya. Sekali lagi kita katakan. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dialah yang takkan goyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari kita melangkah kedua tanganmu, katakan. Yuk, sama-sama kita katakan. Tuhan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia dan segala nama. Mari lagi katakan. Tuhan
hati kita. Terima kasih Tuhan. Sepanjang
Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih bisa beribadah, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Amin. Karena di Jakarta sampai sekarang belum bisa ibadah Bapak Ibu. Di Bandung juga seperti itu. Saya tanya teman-teman, belum boleh ibadah gitu ya. Kita terus berdoa buat kota kita agar kasusnya enggak naik gitu ya. Sebenarnya udah mulai naik, tapi kita perlu banyak berdoa dan terus menjaga diri dengan baik. Ikuti protokol kesehatan yang ada. Amin. Ya, kalau kita enggak mendukung program pemerintah, mau siapa lagi yang mendukung kan? Udah banyak yang ceroboh, teledor, tetapi kita anak-anak Tuhan harus jadi teladan. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Mic-nya sudah bisa? Belum? Ini volumenya naikkan saja. Ya, biar saya enggak terlalu teriak-teriak. Nah, flow-nya tambahkan. Cek, one, tes. Ya, oke. Volumenya bisa naikkan dikit? Oke, terima kasih Bang Marcos. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam bulan ini kita diajar satu tema tentang apa Bapak Ibu? Tentang bakso beranak. Apa? Oh, dengar saya bakso beranak, udah pada lapar ya? Atau saya yang lapar? Apa Bapak Ibu? Yang kenceng dong. Gitu. Meskipun pakai masker kan masih bisa bersuara. Latihan ibadah ya. Kita akan terus belajar sepanjang bulan ini tentang latihan ibadah. Nah, kita lihat dulu di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Ini nats kita yang dalam 1 bulan ini kita akan terus pelajari. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 8. Yang wanita silakan baca duluan, nanti yang ayat yang genap, yang pria yang terakhir kita baca bersama-sama. Yang wanita sudah ketemu, mulai 2, 3. Dua, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. 3, karena semua orang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan 5, 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 7, sama-sama 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sepanjang bulan ini kita sudah diajar minggu kemarin tentang hati nurani ya. Betul? Ya, jangan sampai lupa hati nurani yang ada penyesat-penyesat, guru-guru palsu, hati nurani yang sudah rusak ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengetahui kalau minggu pertama sudah dijelaskan tentang latar belakang jemaat di Efesus gitu ya. Kenapa kenapa Paulus sampai menuliskan ini? Memberikan pesan kepada jemaat di Efesus maupun kepada Timotius untuk yang seperti ini. Ya. Yang pertama ada guru-guru palsu, ada pengajar-pengajar, ada ajaran-ajaran sesat. Ya, banyak. Terus nanti ayat yang ke-7 itu ada tahayul, dongeng-dongeng. Nanti saya akan lanjutkan yang ayat 7 dan 8 saudara. Nah, kalau kita mengetahui kenapa Paulus sampai menuliskan seperti itu, nanti ada pengajar-pengajar sesat,
ada guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat. Di sini dikatakan bahwa orang nggak boleh kawin. Ada yang di sini mau nggak boleh kawin? Waduh Pak, nunggunya aja udah lama di sini nggak boleh kawin lagi. Wah ini salah ajaran lagi ini kan. Nah, jadi ada banyak ajaran sesat melarang orang makan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram. Padahal di situ Alkitab nggak mengatakan seperti itu. Kalau dilarang kawin itu bertentangan dengan ayat yang lainnya. Tetapi ajaran sesat itu akan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dan 8 nanti ada tahayul dongeng, nanti saya akan jelaskan apa itu tahayul dan dongeng, yaitu itu yang membuat Paulus harus menulis surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus dan Timotius. Timotius adalah anak rohani Paulus yang sama-sama merintis pelayanan di Efesus. Di Efesus sekarang itu di Turki gitu. Kalau sekarang Bapak Ibu ya, kalau yang pernah ke Israel ke 7 jemaat itu udah hancur semua gitu ya, tinggal puing-puingnya saja. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Efesus merupakan sebuah kota yang besar di wilayah Roma waktu itu. Jadi daya tariknya itu sungguh luar biasa kota ini. Kota perdagangan, kota pokoknya kalau sekarang metropolitan gitulah ya. Nah Bapak Ibu, jadi dengan kondisi kota yang seperti itu, orang bisa menjadi daya tarik orang untuk datang ke Efesus. Entah itu berdagang dan macam-macam, wisata atau seperti apa. Dan di situ juga ada kuil yang besar Dewi Artemis atau Dewi Diana. Kalau sekarang dikenal dengan Dewi Kesuburan. Dan itu disembah oleh mereka. Ada banyak berhala di kota Efesus, terus ada banyak tukang-tukang sihir. Di situ juga ada juga penyesat-penyesat mengajarkan yang tidak benar. Sehingga Paulus memberikan surat ini untuk memesan kepada jemaat. Dan baik Timotius yang melayani selanjutnya waktu itu, hati-hati dengan ajaran seperti ini. Bahkan ayat 1 perhatikan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, siapa yang berkata? Tetapi Roh dengan tegas mengatakan, siapa yang berkata? Halo? Coba diterjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu lebih jelas lagi. Kalau cuma roh ini roh siapa gitu ya. Ada bisa dibuka enggak terjemahannya? Oke, kalau saudara ada di Alkitab saudara atau di handphone kudus saudara. Di kitab suci, kalau sini HP suci gitu ya. Nah, di terjemahan sehari-hari ayat 1 dikatakan Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa masa-masa yang akan datang sebagian orang akan murtad mengingkari Kristus. Jadi kalau terjemahan baru tadi Roh Allah, tadi cuma roh aja, di terjemahan yang sehari-hari dengan jelas Roh Allah. Jadi Roh Allah dengan tegas mengatakan waktu-waktu yang akan datang, kalau di sini akhir waktu-waktu kemudian ada banyak orang yang akan murtad mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Itu kapan terjadi? Yaitu di masa, bentar saya akan memberitahukan bahwa hari-hari di waktu kemudian itu kapan? Waktu kemudian itu sama dengan akhir zaman. Kalau terjemahan baru tadi sehari-hari tadi masa yang akan datang itu mulai kapan? Hari akhir zaman itu dimulai sejak Yesus turun ke dunia. Sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kali. Ya, jadi rentang waktunya itu akhir zaman itu dari Yesus datang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang pertama datang sebagai manusia, yang kedua sebagai raja. Yang nanti akan menjemput kita semua kalau kita masih hidup. Ya, kita akan diubahkan hidup kita. Dan menjadi tubuh roh bersama dengan Kristus. Nah, masa rentang itu dikatakan tetapi waktu kemudian berarti di generasi kita juga termasuk, betul? Kan Tuhan Yesus belum datang toh? Ya, jadi akhir zaman tadi
Tuhan Yesus datang pertama kali sampai nanti Tuhan Yesus datang. Nah, kita ada di sini. Nah, ayat ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat di Efesus. Di sini dikatakan hari-hari kemudian, di waktu kemudian, akhir zaman, antara kedatangan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, itu nanti akan ada banyak penyesat-penyesat, akan banyak orang-orang yang murtad. Oleh sebab itu, kalau kita pelajari ini bukan hanya untuk jemaat di Efesus, tetapi juga di generasi kita. Ya, sekarang banyak pengajar sesat, banyak ajaran sesat itu gini saudara. Kadang mirip, lama-lama dia akan melenceng. Nah, melencengnya itu tipis, tapi kalau terus melenceng nanti lama-lama jadi lebar. Hati-hati dengan ajaran sesat. Kalau saudara mendapatkan ajaran atau menerima sesuatu pengajaran di YouTube atau di siapapun yang mengajarkan sesuatu, kayak perpuluhan aja ada yang setuju, ada yang enggak, gitu ya. Nah, itu banyak. Kalau saudara bingung tentang ini doktrin-doktrin ini, pengajaran-pengajaran seperti ini, saudara jangan dikelola sendiri kalau bingung. Nanti bisa bahaya nanti. Tanyalah kepada hamba Tuhan yang melayani di sini, nanti karena masing-masing gereja itu ada doktrin. Gitu ya. Nanti kalau enggak, kita bisa melenceng saudara. Apakah doktrin yang lain melenceng? Belum tentu juga. Tetapi ajaran-ajaran sesat itu bukan hanya di luar, tapi bisa masuk ke dalam gereja. Makanya oleh sebab itu, saudara berdoa untuk setiap pembicara, untuk setiap pengkhotbah di tempat ini. Amin. Biar kami itu memberitakan firman Tuhan. Amin. Ya, kalau enggak nanti bahaya saudara. Semua melenceng, semua sesat nanti kita ya. Nah, saya lanjutkan ke ayat yang ke-7 dan 8 saudara. Saya tidak berlama-lama di situ karena ini sudah hanya menjembatani saja. Ajaran-ajaran sesat. Nah, apalagi yang ada paham-paham atau ajaran-ajaran sesat yang lain. 1 Timotius 4 ayat 7 tadi dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, gitu ya. Di situ ada kata tahayul. Slide-nya bisa ya? Bisa ditampilkan slide-nya. Sudah? Biar saudara bisa lebih mudah. Jadi kata tahayul itu dalam pemikiran Yunani adalah segala sesuatu yang najis atau tidak suci. Jadi kalau di sini dikatakan ada tahayul, itu sesuatu yang najis dan tidak suci. Nah, orang Kristen harus menjauhi itu. Kata tetapi jauhilah. Kata jauhilah itu kata kerja yang bermakna mengundurkan diri, menolak atau menolak diri. Artinya sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak suci, kita harus menerima. Halo? Saya ingin saudara konsentrasi, jangan sampai enggak konsentrasi nanti yang ini amin gitu, padahal saya cuma ngetes konsentrasi kita aja. Jadi tentang jauhilah tahayul, kata jauhilah itu menolak. Tahayul itu sesuatu yang tidak suci atau tidak kudus, yang najis, kita harus sama-sama katakan menolak. Jangan kompromi ataupun jangan ikut-ikutan. Ya, terus dongeng nenek tua apa itu? Dongeng nenek tua itu berasal dari kenyataan bahwa wanita tua, terutama yang sudah pikun. Nenek-nenek tua itu yang sudah pikun. Suka menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal. Diaplikasikan sebagai obrolan yang sia-sia dan tidak penting. Gitu ya. Kalau saudara tahu orang pikun, baru habis makan, piring baru ditaruh, ditanya udah makan belum? Jawabannya bisa belum. Nah itu kalau ngomong biasa ngaco gitu saudara ya. Nah saudara masih muda jangan nyicil pikun. Lupa tadi naruh handphone di mana. Lupa nanti dompet taruh di mana. Udah jangan nyicil pikun, nanti ada masanya pikun. Nggak usah dicicil sekarang.
Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi nenek-nenek tua itu ngomong lantur gitu ya. Kalau sekarang diaplikasikan sebagai ngomong yang sia-sia, sembarangan. Itu ya. Jadi dongeng nenek tua ngobrol ngomong sembarangan. Bercanda boleh enggak? Boleh. Tapi hati-hati saat bercanda. Amin. Mulut kita ini ada kuasa. Ya, kalau kita salah ngomong, nah itu bahaya. Amsal mengatakan kalau engkau suka menggemakannya, engkau yang akan memakan buahnya. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan mulut kita. Jangan dibilang, oh itu bercanda, oh itu gurauan. Jangan saudara. Jadi yang najis harus ditolak, yang bercandaan yang tidak baik harus dibuang saudara. Coba buka Kolose 3 ayat 5. Di sini khotbah berapa jam? 1 jam? Ya? Oh ibadah 1 jam? Oh sama ya? Oke. Biasa saya khotbah 5 jam masalahnya. Suruh khotbah setengah jam itu rada susah saudara. Terlalu mepet waktunya. Ya kita coba ya biar padat, singkat dan merayap lah gitu ya. Kolose 3 ayat 5. Makanya saudara cepat-cepat dibuka biar enggak waktunya termakan habis banyak. Ayo baca 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu bukan hanya menyembah dewa-dewa, patung-patung atau ke kuburan-kuburan atau ke arwah-arwah, bukan hanya itu saja. Ketika kita melakukan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, itu sama dengan, di situ katakan sama dengan penyembahan berhala, dosanya sama. Nah saudara dikasih Tuhan, apa yang dikatakan ayat itu? Karena itu diapain? Mana ayatnya tadi? Oh, di situ ada kan? Nah saudara, karena itu harus dimatikan. Kalau tadi jauhilah tayul, kata jauhilah ditolak. Kalau ini kenajisan, keserakahan, hawa nafsu, nafsu jahat, penyembahan berhala harus dimatikan. Jangan dihidupkan sedikit pun. Kita harus benar-benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Bisa enggak kira-kira saudara? Kita hidup benar, hidup kudus bisa enggak? Halo? Bisa enggak? Bisanya kok berat tuh. Bisa dikit Pak, enggaknya banyak. Waduh, sudah susah ini saudara. Ya. Kalau Tuhan bilang jangan hidup najis, serakah, jangan hidup hawa nafsu. Ya sudah, berarti kalau Alkitab mengatakan seperti itu bukan berarti Tuhan berikan beban yang lebih dari kemampuan kita. Yang percaya katakan amin. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman ditulis, itu manusia bisa melakukan. Kalau enggak, untuk apa ditulis, saudara? Emang kitab ini untuk siapa? Halo? Untuk malaikat kah? Untuk makhluk halus kah? Untuk manusia. Amin. Firman Allah, Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya Allah, ya. Jadi firman, dan firman itu adalah firman itu bersama-sama dan seterusnya. Ya. Tuhan tidak mungkin berfirman kalau manusia tidak mampu. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita disuruh hidup benar, hidup kudus, hidup suci, jauhilah yang najis, itu artinya kita bisa. Banyak saudara kenajisan. Kita ngomong yang enggak baik itu juga najis. Bukan yang masuk dalam mulut menajiskan, tetapi yang keluar itu seringkali menajiskan. Amin. Makanya kalau tadi dilarang makan ini, dilarang makan itu, enggak sesuai. Kita boleh makan semuanya. Amin. Boleh, saudara mau makan apa aja boleh. Tetapi Paulus mengatakan apakah itu berguna bagi kamu. Jangan sampai makanan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara di tempat orang yang enggak makan B1, saudara makan B1. Orang lihat, oh dia enggak berani dekat dengan saudara.
Ya. Jadi kalau udah kolesterol tinggi, jangan coba-coba makan kepiting, udang, apalagi telur puyuh, dan sejenisnya. Kecuali kalau saudara udah bosan di dunia. Silakan. Tapi kalau masih pengen hidup di dunia, kita harus menjaga itu. Amin. Bolehkah semua dimakan? Halo, bolehkah? Boleh, tetapi apakah itu berguna buat kita yang harus bijaksana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, kenajisan. Yang pacaran, jaga hidup saudara tetap hidup kudus. Amin. Kalau pasanganmu tidak membawa engkau hidup benar, hidup kudus, tinggalin saja. Biarpun dia yang jadi, maaf mungkin ada yang melayani di sini, gitu. Tapi yang di sini baik-baik. Amin. Nah, biarpun dia dianggap pendeta ataupun nabi dan sebagainya, kalau tidak membawa hidupmu takut akan Tuhan, tinggalin. Pak, nanti nggak ada yang mau sama saya. Mending saudara hidup sendiri masuk surga daripada menikah dengan orang ini masuk neraka. Betul? Gitu ya. Jadi yang masih jomblo jangan takut. Ya, jangan bimbang. Paulus saja mengatakan, ya sudah, hidup seperti aku saja, gitu ya. Sampai Tuhan Yesus datang, gitu ya, sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, lanjut kita ya. Jadi perkataan yang kotor kita buka di dalam Matius 12 ayat 36. Apa kalau kita ngomong sembarangan gitu ya? Tadi tahayul, kenajisan harus ditolak. Sekarang perkataan yang kotor atau najis atau yang sembarangan, sembrono. Matius 12 ayat 36. Yuk baca 2-3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi jangan dipikir kalau kita bercanda, kita kepleset lidah, itu enggak ditulis, saudara. Ngomong jorok, ataupun ngomong yang tidak baik, ngomong yang kotor, yang sia-sia, itu semua ditulis. Nanti pada saatnya kita akan dimintain pertanggungjawaban. Oleh sebab itu mulai sekarang jaga mulut kita, amin. Hati-hati. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang dibenarkan pasti omongannya yang benar. Ya, oleh sebab itu tahayul dan dongeng nenek tua harus dijauhi. Perkataan-perkataan yang sia-sia dijauhi. Mending memuji menyembah Tuhan tiap hari. Yang mau katakan amin. Itu malah ada berkatnya, saudara, menguatkan kita. Perkatakan firman Tuhan, makanya Yosua 1 ayat 8, perkatakan terus firman Tuhan siang dan malam, gitu ya. Biarin dikatain orang yang gini enggak apa-apa, gitu ya. Sambil jalan mengatakan diberkatilah aku. Tuhan pasti mencukupkan segala keperluanku menurut kalian dan kemuliaannya. Dibilang orang stres, biarin deh gitu. Tapi pula jangan terus berlebihan gitu ya saudara ya. Di pinggir jalan saudara ngobrol ya, nanti dipikir beneran gitu ya. Nah saudara, jadi tahayul dan dongeng dalam bahasa Yunani merupakan dua kata sifat yang menjelaskan tentang cerita khayal atau mitos, bukan sesuatu kebenaran. Jadi ayat 7 tadi tahayul dan dongeng itu hanya mitos, bukan suatu kebenaran. Di masyarakat kita ini banyak mitos-mitos. Betul? Apa yang mungkin saudara tahu mitos yang ada di masyarakat kita? Yang itu kayaknya jadi kebenaran gitu. Apa saudara? Kira ya? Siapa yang ngomong nih? Ya, apa? Dengan maksud nggak boleh potong kuku malam-malam. Ya, dilarang itu kan pasti ada maksudnya. Nggak dapat jodoh. Aduh.
Padahal saya tiap malam potong kuku nih. Karena siang nggak sempat saya potong kuku malam. Ya. Nah, itu bisa jadi rema loh saudara. Sehingga ketika mau potong kuku malam dia langsung deng. Jangan potong kuku malam. Nah, itu mitos-mitos itu dari mana? Contohnya lagi nomor 13. Ada rumahnya di sini nomor 13. Oh, dia juga. Ditulis 13 atau huruf 13. Saya kemarin lihat waktu saya jogging ada komplek di situ nomor 13 tidak ditulis nomor 13, tetapi ditulis huruf nomor 13 gitu. Nah, saudara, banyak orang takut pakai angka 13. Hari-hari yang menciptakan siapa sih? Tuhan. Hari pertama sampai hari terakhir Tuhan yang menciptakan dengan firman-Nya. Tuhan berkata bahwa semua yang diciptakan itu sangat baik. Kenapa manusia membelokkan? Oh, enggak boleh nomor 13. Saya pas menikah juga tanggal 13. Pas itu tanggal merah. Saya ambil nomor 13. Tanggal 13. Katanya kan 13, oh nomor itu membawa sial, enggak bawa hoki dan sebagainya. Saya menikah udah 21 tahun. 2 anak udah gede, udah mau selesai wisuda, tahun depan wisuda. 21 tahun kami jalani, enggak ada tuh yang kayak gitu. Jadi saudara pakai tanggal 13, nomor 13, kalau ketemu pas ketemu tanggal 13, ada yang ulang tahun tanggal 13? Dia juga. Oh Tuhan Yesus. Tapi nomor itu enggak buat kamu sial. Amin. Jadi jangan takut saudara. Itu mitos-mitos itu kadang membayangi sehingga yang menjadi kebenaran Alkitab itu dia hilang. Coba contohnya lagi nabrak kucing. Ya kalau kita bisa menghindari enggak apa-apa. Jangan karena menghindari kucing saudara yang celaka. Pas kecepatan lumayan tinggi, saudara menghindari sampingnya selokan atau jurang, selesai saudara. Pak nanti kalau nabrak nanti sial, lebih sial lagi kalau saudara nggak nabrak. Betul nggak? Saudara yang jadi korban, betul? Memang semua ciptaan Tuhan. Bukan berarti saya antipati terhadap kucing, enggak. Artinya gini saudara. Hidup saudara lebih mulia daripada hewan yang diciptakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menciptakan saudara segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau saudara nabrak kucing, kalau memang tidak bisa dihindari, jadi jangan bayangan pikiran saudara, oh nanti bisa sial. Apa yang bisa membuat saudara sial? Karena bayangan itu yang saudara bayangin. Mitos-mitos itu ada di benak saudara, nah itu iblis yang nunggangin. Hati-hati dengan mitos-mitos. Ya, apalagi saudara mitos lagi. Nyapu tidak bersih. Yang cewek-cewek kalau nyapu harus yang bersih, amin. Betul? Iya. Kira-kira ada nggak sisa itu kotoran? Masih ada kan? Oh, kata mitos itu kalau cewek nyapu nggak bersih, nanti kalau kawin dapat suami yang brewok. Aneh-aneh mitos-mitos itu saudara. Jadi hati-hati dengan mitos-mitos yang ada. Sehingga kita tidak terjebak di dalam pemikiran yang seperti itu. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, itu tahayul, dongeng, nenek-nenek tua harus dijauhi, harus dimatikan. Yang mau katakan amin. Nah saudara, kita lanjut ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7. Jadi di situ adalah di ayat yang ke-7 bagian akhir, latihlah dirimu beribadah. Kenapa Paulus ngomong kamu harus melatih dirimu beribadah? Ada apa? Ada apa kita harus latihan beribadah? Ada apa? Kan enak tidur aja Pak, santai-santai Pak. Kenapa? Paulus mengatakan latihlah dirimu beribadah. Latihlah itu kata perintah. Menurut bahasa aslinya itu perintah untuk sekarang. Bukan dulu, bukan masa depan, tidak. Tapi sekarang.
Latihlah dirimu beribadah sekarang. Dan itu continue latihan itu. Latihlah dirimu beribadah. Kok Paulus mengatakan latihlah dirimu beribadah? Artinya begini, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh, ada banyak ajaran-ajaran sesat, nanti ada banyak orang murtad. Untuk menghadapi ajaran sesat, untuk menghadapi kemurtatan yang kemudian nanti bisa menimpa kita, Paulus mengatakan latihlah dirimu beribadah. Artinya untuk menghalau itu semua harus ada yang counter. Counternya yaitu latihlah dirimu beribadah. Beribadah di sini itu bukan ibadah hari Minggu seperti ini, saudara. Kata beribadah itu ya. Jadi bukan persembahan, kita beribadah bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan kata ini adalah beribadah itu mempunyai pengertian kesalehan hidup. Katakan sama-sama kesalehan hidup. Kata saleh itu mengandung arti taat. Kalau kita jadi orang Kristen, kita hidup saleh, taat terhadap siapa? Terhadap firman dan terhadap Kristus. Yang setuju katakan amin. Ayat 1 tadi murtad. Murtad itu mengandung pengertian menolak Yesus dan menolak firman-Nya. Makanya ketika kita dilatih untuk beribadah, kita harus latihan hidup saleh, hidup taat terhadap firman Tuhan. Kalau kita taat terhadap firman Tuhan, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, artinya kita satu paket menerima Yesus dan firman-Nya kita lakukan. Yang mau katakan amin. Ya, saudara dikasih Tuhan, di situ Paulus mengatakan latihlah dirimu beribadah. Terus Paulus memberikan perbandingan. Ayat 8, coba lihat. Ayat 8. Kalau ayat 7 tadi latihlah dirimu beribadah. Ayat 8 latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi Paulus membandingkan begini, latihan jasmani dan latihan rohani. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah, kalau saya berkata di sini ibadah, ini konteksnya hidup saleh. Hidup benar, hidup kudus, hidup taat akan firman Tuhan. Amin. Jangan nanti di ayat lain kata ibadah beda lagi pengertiannya. Tapi yang saat ini saya membahas kata ibadah ini itu adalah hidup saleh, hidup taat kepada firman Tuhan. Nah, saudara, ketika kita dibandingkan kamu harus hidup saleh, kamu harus latihlah dirimu beribadah, itu dibandingkan dengan latihan badani. Sama-sama latihan. Ya, jadi latihan badani itu latihan ibadah itu juga latihan. Jadi dibandingin. Jadi Paulus begini, latihan ibadah yang dimaksud Paulus latihan badani dimaksud Paulus yaitu berbicara tentang orang yang akan melakukan pertandingan olahraga. Nah, orang yang akan melakukan pertandingan olahraga, dia nggak mungkin dalam waktu sehari 2 hari tiba-tiba dia akan ikut turnamen. Enggak, saudara. Dari orang yang enggak pernah lari, terus kamu ditunjuk, kamu ikut kontingen Kalimantan Barat ke Papua, ikut PON, kamu nanti ikut lari 1 kilo, berapa ya? Lari sprint. Ya 1 kilo lah gitu ya. Enggak pernah lari, saudara. Jalan kaki aja 1 kilo ngos-ngosan, apalagi suruh lari. Enggak bakalan pernah menang. Paulus mengatakan, jadi kamu harus melatih diri. Kesehatan itu perlu bagi kita, amin. Jadi jangan olahraga itu jangan kebutuhan yang kesekian kali. Jangan sampai dokter yang menyuruh saudara olahraga. Betul? Lebih baik saudara sadar sendiri olahraga. Pak, nggak ada waktu. Pak, nggak ada waktu. Jangan sampai dokter yang nyuruh olahraga, saudara. Gitu ya. Latihan badani penting. Latihan rohani lebih penting. Latihan badani itu sifatnya hanya sampai di dunia menjaga tubuh kita agar tetap fit, tetap bugar. Kalau pelari, kalau atlet, dia akan berlatih terus. Latihan, makanya di sini latihan ini mempunyai pengertian dia harus disiplin. Dia harus terus-menerus melatih dirinya.
Jadi kalau olahraga harus terus-menerus. Jangan sebulan olahraga jalan, nanti sebulan lagi enggak, saudara. Jadi latihan itu penting. Saudara ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Allah, bait Roh Kudus. Saudara, kita harus jaga. Makanan kita harus jaga, semua harus jaga. Coba kalau saudara sakit, enggak bisa bangun di tempat tidur. Terus saudara nyanyi, Tuhan, ini aku, pakailah hidupku. Jangan orang lain Tuhan, pakailah. Saudara lagi dia ada di rumah sakit, terbaring, mau mengabarkan Injil, susah juga. Terus seandainya pemain drum kayak Bang Yosep ini kan, kalau dia sakit asam urat, kakinya radang, ini nginjek ini nggak bisa, saudara. Ataupun yang main gitar, tangannya lagi radang. Wah, biasa tadinya nggak radang, dari sini sampai sini habis. Giliran radang mau pegang satu senar aja, ada sakit. Jadi tubuh kita harus dijaga. Latihan jasmani itu penting untuk kita selama ada di hidup di dunia ini. Amin. Tetapi Paulus mengatakan latihan ibadah itu lebih penting. Karena mengandung janji. Latihan ibadah itu banyak manfaatnya. Mengandung janji masa kini dan masa datang. Kita dengan cepat saudara ya, waktunya udah mau habis. Ya, 5 menit lagi. Nah saudara, latihan ibadah tadi ada janjinya. Janji yang masa kini itu banyak saudara. Jadi bukan hanya janji nanti. Kalau kita melatih diri kita beribadah, hidup salah, hidup benar, hidup kudus, ada janjinya untuk masa sekarang. Apa janjinya saudara? Bisa ditampilkan. Ada banyak itu ya. Ya, menjanjikan pengampunan. Kalau kita salah diampuni, datang kepada Tuhan Yesus. Menjanjikan penyertaan. Jadi Tuhan menyertai di Matius 28 ayat 20 dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kapan akhir zaman? Lupa lagi. Kapan akhir zaman? Sejak Tuhan Yesus datang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita disertai sampai sono. Bukan sampai sekarang doang. Kalau Kitab itu mengatakan kamu akan disertai sampai akhir zaman, berarti sejak Tuhan Yesus datang sampai akhir zaman kita disertai oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Meskipun saudara hidup sendiri di dunia ini, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Tuhan Yesus beserta dengan saudara. Kondisi seperti ini rasanya mungkin berat. Usaha susah, pekerjaan susah. Tetapi kalau kita tahu bahwa hidup kita tidak sendiri, ada bersama Yesus. Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa beserta dengan kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Kalau dia berjanji itu ya dan amin. Kalau dia akan menyertai, pasti Tuhan sertai kita sampai sekarang. Jangan pernah takut. Ini banyak saudara. Tuhan menjanjikan kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Kita menjadi sembuh. Kita kuat ada sampai saat ini karena Tuhan menolong. Menolong dalam kesesakan. Saat kita ada kesesakan, Tuhan pasti menolong. Saat kita mengalami pergumulan yang berat, Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Itu janji-janjinya, masih banyak janji-janji yang Tuhan siapkan dalam kehidupan saudara dan kita semua. Itu untuk masa kini. Untuk masa datang apa itu? Lanjut. Jadi kita akan mendapatkan hidup kekal bersama dengan Yesus. Ayat 11 dari 2 Timotius, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita terus hidup percaya, hidup benar, melatih diri kita, hidup kudus, hidup taat, hidup saleh akan Kristus, itu pentingnya di dalam hidup kita untuk mendapatkan janji-janji ini. Saudara mau janji ini tergenapi dalam hidupmu? Amin. Tetaplah hidup di dalam kebenaran. Latihlah dirimu beribadah, hidup suci, hidup saleh. Jadi melatih diri yang dimaksudkan di sini bukanlah sekedar bisa melakukan. Ya, bukan asal melakukan, saudara.
melainkan terus-menerus mengerjakannya hingga menjadi terampil dan berhasil mencapai maksud dan tujuan dari apa yang dikerjakan tersebut. Jadi melatih diri ini harus terus. Makanya kenapa Paulus latihan ibadah itu penting. Latihan hidup benar, latihan mengampuni, latihan mengasihi. Pak, orang ini udah saya ampuni 2 kali Pak, tinggal 1 kali Pak. Kalau ini buat kesel lagi, suruh ngapain Pak saya Pak? Alkitab suruh ngapain saudara? Mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali 7 kali. Hitung sendiri. Artinya mengampuni, harus mengampuni dengan tuntas dan tanpa batas. Kalau menyakiti sampai 100 kali, ampuni. Itu yang menyakiti memang terlalu. Itu enggak tahu diri benar, itu yang menyakiti, betul? Tetapi Alkitab apa? Kita tetap harus suruh mengampuni. Mengasihi, Pak, gimana mau mengasihi orang ini? Dia sudah terlalu luar biasa. Tapi suruh harus mengasihi. Alkitab mengatakan kalau engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Siapa yang mau reka adegan dengan saya? Artinya kalau hidup kita dijahati orang, jangan jahat dibalas dengan kejahatan. Kalau hidup kita dibuat orang menderita, jangan balas lo beli gua jual. Lo jual gua beli. Sampai terbalik. Jangan seperti itu. Amin saudara. Itu membuktikan bahwa kita terus melatih. Yang benar terus dilatih. Yang tidak suci, yang tidak kudus, yang tidak berkenan dijauhi. Amin. Usaha-usaha yang nyerempet-nyerempet dosa, Pak nyerempet dikit kan enggak apa-apa. Kalau mobil saudara diserempet marah enggak saudara? Betul? Oh enggak apa-apa serempet aja, tabrak aja mobil saya. Saya enggak marah, saya senang. Ada yang gitu saudara? Enggak ada. Dosa besar, dosa kecil hukumannya sama. Enggak ada dosa putih, dosa hitam, enggak ada. Semua sama. Pak ini nyerempet dikit, cuannya gede. Kalau cuan gede saudara membuat saudara masuk neraka, enggak usah. Timbangannya, apakah kalau jualan timbangannya kalau enggak dicurangin dikit, apakah kita enggak dapat untung? No. Tuhan setia kepada orang yang setia dan benar. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara hidup benar, hidup kudus, hidup suci, Tuhan pasti memberkati saudara. Jangan dipikir, nyerempet-nyerempet dikit Pak, biar dapat untung. Tuhan malah tidak memberkati. Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Tuhan akan sejalan dengan firman-Nya. Kalau kita hidup benar, hidup kudus, Tuhan pasti memberkati kita. Di tengah kesulitan yang ada ini, biarlah kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Melatih diri kita. Terus, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firman katakan, untuk kita berharap, kita terus berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita dan bagi orang percaya kepada Tuhan. Dia katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kalau kita melatih diri kita untuk beribadah, itu hidup saleh, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, artinya kita mau sejalan dengan Tuhan, mau searah dengan Tuhan. Kalau Tuhan berjalan ke sana, jangan sampai kita berjalan ke samping atau bahkan bertolak. Kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Latihan ibadah, latihan hidup benar, latihan hidup saleh, taat pada firman Tuhan. Tuhan menyediakan janji-janjinya bagi kita. Ayo terus ikut Tuhan sampai kapanpun. Yang mau katakan amin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan saya mau iring Yesus
meskipun ada susah, meskipun ada susah, menderita dalam dunia, saya mau iringi sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun ada susah, meskipun ada susah, menderita dalam dunia, saya mau iringi Yesus sampai selama. Saudara dikasih Tuhan, mengiring Tuhan identik dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak tantangan. Tetapi ingatlah bahwa kita tidak sendiri di dunia ini. Dia, Yesus, selalu bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tekanan hidup, apapun yang merintangi kita, yang kita hadapi, jangan sampai membuat kita berbalik daripada Kristus. Tetaplah hidup benar, hidup salah, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita akan mendapatkan berkat-berkat berlimpah dalam hidup kita. Mari angkat tangan saudara, saya ingin berdoa buat kita semua. Bapa di dalam surga, Tuhan berkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini datang beribadah di tempat ini maupun secara online. Tuhan, dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa, Tuhan kuatkan, teguhkan imannya, untuk mereka tetap melatih diri mereka hidup beribadah, hidup saleh, hidup taat akan firman Tuhan, menjauhkan yang najis, menjauhkan perkataan-perkataan yang tidak baik, mematikan perbuatan duniawi, percabulan, kenajisan, keserakahan dimatikan di dalam nama Yesus. Biar umat-Mu Tuhan pelihara, biar mereka juga mengalami janji-janji dari Tuhan, janji masa kini maupun yang akan datang. Biarlah berkat itu turun atas umat-Mu, sehingga umat-Mu terus ikut bersama dengan Engkau, tidak pernah mundur, tidak pernah murtad, dan sampai akhir bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu bersyukur, biarlah berkat Allah mengalir atasnya, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang telah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saat ini kita akan mendengarkan warta sepekan melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati.
Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time. Puji nama Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, setiap anugerah yang Tuhan mencurahkan kepada setiap kami Bapa. Kami bersyukur kalau Kau begitu baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu mengajarkan kami. Kalau kami diajarkan bagaimana kami harus melatih diri kami untuk hidup di dalam kesalehan. Kami diajarkan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kuatkan setiap kami Bapa, supaya dalam kehidupan kami ini, dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa, kami bisa hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau jamah setiap kami Tuhan, biarkan firman-Mu ini tertanam dan bertumbuh hingga berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Bapak Pendeta Samuel Eko, kiranya Tuhan memberkati Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, keluar masuknya juga Engkau memberkati. Dimanapun ia berada Tuhan, jadikan ia berkat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati keluarganya, anak istrinya juga Engkau memberkati ya Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah kiranya Bapa Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan secara luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Yohanes Johari. Kiranya Kau memberkati Tuhan beliau dalam pelayanannya, pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberkati di setiap langkahnya Tuhan. Keluar masuknya Kau memberkati anak istri beserta keluarga besarnya dimanapun mereka berada. Jadikan mereka berkat-Mu Tuhan. Bila setiap apapun yang mereka lakukan, kerjakan, Engkau yang membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Gembala Senior kami, Bapak dan Ibu Wilan yang melayani di Kota Baru. Kau memberkati mereka Tuhan, berkati setiap pelayanan mereka. Kau tambahkan visi misi-Mu kepada setiap mereka ya Bapak, kepada mereka ya Bapak. Kau memberkati setiap pelayanannya Tuhan, pekerjaannya, anak-anaknya juga Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau menyerahkan buat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini saat ini Tuhan. Dan begitu juga yang masih harus beribadah secara online dimanapun mereka berada. Kau memberkati Tuhan, Kau menjamah setiap jemaat-Mu yang dalam kekurangan, Kau mencukupkan ya Bapa dalam pergumulannya, Engkau menyelesaikan setiap pergumulannya Tuhan. Dan dalam sakit penyakit kami yakin dan percaya tangan-Mu yang berlumur taku, yang berlumur darah Tuhan akan menyembuhkan mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kau memberkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu ini, supaya setiap jemaat-Mu memiliki kerinduan lagi untuk lebih lagi bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan iman setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau tambah-tambahkan iman-Mu, tambah-tambahkan iman kami setiap harinya Tuhan, agar kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami mau menyerahkan Tuhan buat daerah di mana tempat kami tinggal, daerah Serdam sekitarnya Tuhan, Sepakat 2, Paris 2, Paris 1, dan Kubur Raya ya Bapa. Kami mengucapkan shalom. Dan biarlah kiranya Tuhan kami memberkati tanah, air, dan udaranya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Apapun yang ada di dalamnya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang ada di dalamnya. Dan setiap orang-orang Tuhan yang ada di dalamnya juga Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Jangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang Tuhan. Biarlah semakin hari, semakin banyak jiwa yang dimenangkan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
terjadi kepada setiap pemimpin-pemimpin kami untuk takut akan Tuhan. Berkati mereka Tuhan untuk dalam setiap mengambil keputusan, supaya mereka bisa mengambil keputusan dengan baik, dan apa yang mereka terapkan di Indonesia ini itu adalah yang terbaik Bapa. Engkau memberkati Tuhan, berkati bidang pendidikan, bidang perekonomian, dan apapun itu bidang yang ada di Indonesia, kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau kembalikan Tuhan, Engkau yang memulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tidak henti-hentinya berdoa supaya Tuhan Engkau yang menyembuhkan ya Bapa. Engkau yang kami yakin dan percaya Engkau yang dapat menghilangkan COVID ini Tuhan, untuk segera berlalu dari muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang Kau percayakan untuk menemukan obatnya Bapa. Kiranya Tuhan juga Engkau memberkati supaya obat ini dapat ditemukan dan obat ini dapat dipergunakan untuk menyembuhkan penyakit ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sudah terbaring di rumah sakit, yang sudah terkena virus ini ya Tuhan, ataupun yang terbaring di rumah sakit. Kiranya Kau memberkati Tuhan, Engkau menjamah, Engkau yang menyembuhkan melalui tangan-tangan dokter obat yang mereka minum. Apapun itu Tuhan, biarlah kiranya mereka dapat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga mau menyerahkan Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Sebentar kami akan berikan. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi ataupun belum memberi. Kiranya Kau memberkati pekerjaan kami, pendidikan kami Tuhan. Keluar masuk kami Kau memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya persembahan ini Tuhan bisa menjadi alat untuk memperlebar kerajaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita mengatakan kepada Tuhan, biarlah hari-hari ini Tuhan Engkau dapati kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Menjelang kedatangan-Mu kedua kali Tuhan, kami terus berlatih dalam ibadah kami ya Bapa. Tidak hanya datang dalam ibadah setiap hari Minggu Tuhan, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Kami Kau dapati tidak bercacat dan bercela di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang Kau datang menyebut kami Tuhan sebagai mempelai-mempelai-Mu ya Bapa, yang siap senantiasa. Terima kasih Bapa, menjadi syukur. Engkau berkati setiap keluarga demi keluarga. Engkau berkati setiap pribadi-pribadi ya Tuhan, yang sekolah, yang berusaha, yang bekerja. Kau berkati semua. Keluar masuk mereka Kau berkati, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil Tuhan, karena tangan-Mu menyertai mereka ya Bapa. Dan Kau menuntut mereka pada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua di awal pada permai. Kita semua telah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Mari